Siapa yang Allah janji dengan surga di sini? Yang begitu mulia dan kekal di dalamnya. Allah mengatakan yaitu orang-orang yang berdoa. Mereka mengatakan wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Sebelum meminta surga, meminta yang lain, mohon ampunan dulu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkan kami dari azab neraka. Juga kata Allah, yang jadi ahli surga, orang-orang yang sabar atas ujian-ujian di dunia, jujur, taat, dan suka berderma, bersedekah. Serta orang-orang yang sibuk memohon ampunan pada akhir malam, sebelum subuh di waktu sahur. Itu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya istighfar dan memohon maaf kepada Allah ini adalah ciri orang-orang beriman. Semua orang pasti bisa melakukan dosa. Tapi orang-orang beriman di saat mereka tergoda berbuat dosa, mereka segera mengingat Tuhannya lalu beristighfar kepada Allah. Itu yang Allah puji dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 135. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Demikianlah orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, maksudnya perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menanggapi ayat ini mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Ma min rajulin yudhnibu dzamban." Tidak ada seseorang yang melakukan satu dosa, thumma yaqumu 'inda dzikri dzambihi fayatatahhar. Kemudian dia segera bangkit, bangun, ya, mengingat dosanya tadi, lalu dia bersuci. Dia berwudu, thumma yusalli raka'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Thumma yastaghfirillaha min dzambihi dzalik. Kemudian dia memohon maaf kepada Allah, istighfar terhadap dosanya itu, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan maafkan. Thumma qara'a hadhil ayah. Kemudian Nabi SAW kata Abu Bakar membaca ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah ila akhir ayat. Yaitu orang-orang pada saat mereka melakukan perbuatan keji atau dosa, mereka tiba-tiba mengingat Tuhan mereka, maka mereka segera memohon maaf kepada Allah. Itu juga dalam surah An-Nisa. Tentu ayat Al-Quran banyak, saya akan pilih beberapa ayat saja. Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 110, Allah juga berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia, Anda kalau buat salah sama seseorang, Anda minta maaf 1 kali, mungkin dimaafkan. 2 kali, mungkin masih dimaafkan. Kalau Anda lakukan pada orang yang sama 5 sampai 6, 7 kali, 10 kali kesalahan, kira-kira Anda akan dimaafkan lagi tidak? Usah orang lain, diri Anda sendiri. Kalau Anda teman kemudian berbuat salah, perbuatan yang sama, dia lakukan, dia ulang terus. Saya yakin sebagai manusia kita akan jenuh, bosan, tidak akan memaafkan. Tapi sangat berbeda dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan pernah memperdulikan dosa dan pelanggaran Anda. Selama Anda masih mau istighfar, selama Anda masih mau mengakui sebagai sebuah kesalahan.